Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Fateka dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi tugas besar satu saya. Cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Berikut manfaat cloud computing. Pertama, ada media penyimpanan terpusat pada server. Kedua, ada keamanan data. Ketiga, lebih murah dan tahan lama. Berikutnya ada cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual sehingga tidak akan terbebani dengan pengguna memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF Gmail, dan Google Drive. Berikutnya ada jenis layanan cloud computing. Pertama ada SaaS atau Software as a Service. Layanan cloud computing yang satu ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jika Anda pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh SaaS. Pada dasarnya, Google Docs serupa dengan aplikasi pengolah data berupa huruf dan angka seperti Microsoft Word. Namun berbeda dengan Word, Google Docs tidak perlu instalasi karena layanannya sendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Kedua, PaaS, Platform as a Service. Jika layanan SaaS hadir lewat software, PaaS hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru. Dalam PaaS telah tersedia sebagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda buat dapat berjalan. Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut adalah tugas dari penyedia layanan PaaS. Ketiga ada IaaS, Infrastructure as a Service. IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan cloud computing sebelumnya, bisa dibilang IaaS lebih kompleks. Dalam IaaS ini, yang disediakan bukan sekedar software atau platform lagi, tetapi sebuah infrastruktur komputasi lengkap. Dari server, jaringan, penyimpanan, hingga data center, ibaratnya saat Anda menggunakan IaaS, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Pro and cons cloud computing dari sisi keamanan. Kelebihannya pertama, meningkatkan sumber daya IT yang tersedia untuk mengembangkan layanan internal dan proyek transformasi digital yang secara langsung mendukung unit bisnis. Kedua, ada konektivitas yang lebih cepat baik di dalam data center dan ke pelanggan yang menggunakan network interface card atau NEC dan switch terbaru bersama dengan sirkuit multi GBPS ke Internet Exchange Point. Ketiga, ada infrastruktur security engineering expertise yang lebih mumpuni daripada yang dimiliki sebagian besar organisasi secara internal. Keempat, ada infrastruktur fisik yang lebih handal daripada kebanyakan perusahaan mampu untuk membangun dan mengoperasikan, ditambah akses ke beberapa lokasi cloud yang menyederhanakan penyebaran yang berlebihan.
Memang, beberapa layanan cloud memiliki redundansi multi-site bawaan. Kekurangannya, pertama, ada struktur penetapan harga yang rumit dengan beberapa layanan seperti maintenance, seperti instance komputasi, memiliki beberapa tingkatan langganan dan skema penempatan harga. Variabel-variabel ini membuat penetapan harga dan analisis TCO membosankan dan memakan waktu, biasanya membutuhkan bantuan perangkat lunak dari alat bawaan atau pihak ketiga. Kedua, kurang fleksibel daripada lingkungan DIY dengan banyak pilihan konfigurasi yang dibuat oleh penyedia. Ketiga, dukungan pelanggan yang samar dan tidak konsisten yang mungkin sulit dijangkau, membuat banyak organisasi melakukan kontrak dengan manajemen cloud pihak ketiga dan dukungan partner. Keempat, memerlukan cloud dengan desain khusus dan keahlian operasi di luar apa yang biasa ditemukan dalam organisasi IT internal. Kelima, diperlukan lebih banyak perencanaan untuk memenuhi persyaratan peraturan spesifik per negara atau industri, terutama ketika data dan beban kerja di OS di luar kediaman seseorang atau negara dengan undang-undang privasi yang ketat. Cara aktivasi AWS via domain. Amazon Web Service atau AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggul yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan, termasuk beberapa startup, dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya, menjadi lebih sigap, dan berinovasi lebih cepat. Cara aktivasi AWS via domain. Pertama, dapatkan URL statis, yaitu klik di sini untuk membuka IP statis sebagai bagian dari konsol EC2 di jendela baru dan mengklik alokasikan alamat baru. Selanjutnya, atur IP yang digunakan dalam VPC dan klik ya, alokasikan. Catatan, tidak ada biaya untuk alamat Elastic IP, EIP, yang berhubung ke instansi yang sedang berjalan. Jika Anda menghapus instansi, misal EIP tidak lagi terhubung ke instansi yang sedang berjalan, akan ada biaya sebesar 0,005 US jam untuk EIP. Perhatikan alamat IP baru Anda dan klik tutup. Selanjutnya, pilih alamat IP baru di kolom IP elastis, tekan tombol tindakan, dan pilih opsi kaitkan alamat. Klik kotak teks instance dan pilih opsi yang memiliki nama instance Anda. Selanjutnya, catat alamat IP baru Anda di kolom IP elastis. Verifikasi bahwa alamat elastic IP baru Anda berfungsi dengan mengetiknya dalam browser web Anda. Yang kedua, registrasikan nama domain. Pertama, klik di sini untuk membuka konsol Route 53 di jendela baru. Route 53 adalah layanan DNS AWS. Anda dapat meregistrasikan nama domain baru dengan Route 53 serta mengelola data DNS untuk domain Anda. Pilih mulai sekarang di bawah registrasi domain. Kedua, klik tombol registrasikan domain. Pada layar berikutnya, masukkan domain yang Anda inginkan di kotak pilih domain atau cloud sample ditampilkan dalam gambar. Kemudian, pilih top level domain atau TLD, misal .com, org, .co, .uk, dan lain-lain. Klik juga tombol periksa untuk melihat ketersediaan domain tersebut. Jika domain tersebut tersedia, klik tombol tambahkan ke keranjang dan gulir ke bawah halaman untuk mengklik lanjutkan. Catatan, domain merupakan bagian dari tingkat gratis sehingga Anda akan dikenai biaya untuk setiap domain yang Anda registrasikan.
Masukkan detail kontak Anda. Berikut adalah detail yang akan dikaitkan dengan nama domain Anda. Setelah Anda selesai, klik lanjutkan di bagian bawah halaman. Selanjutnya, tinjau detail yang tercantum. Dan jika sudah benar, centang kotak berjudul "Saya telah membaca dan setuju dengan AWS Domain Name Registration Agreement." Kemudian klik tombol selesaikan pembelian. Selanjutnya, jika Anda meregistrasikan domain yang memiliki domain tingkat atas generik seperti .com, Anda akan menerima email yang meminta Anda mengonfirmasi alamat email. Kami tidak mengirim email jika telah mendapatkan konfirmasi bahwa alamat email valid. Ketiga, konfigurasi DNS. Buka bagian zona di hosting console Route 53 dengan mengklik di sini. Berikutnya, klik pada nama domain yang Anda buat di langkah 2. Dalam contoh ini kita menggunakan cloudsample.com, tetapi domain Anda akan berbeda. Klik tombol buat kumpulan data pada sisi kanan jendela. Masukkan www di kotak teks nama. Masukkan nama Elastic IP yang Anda buat dalam langkah 1 di kotak nilai, kemudian klik buat. Selanjutnya, verifikasi bahwa Anda memiliki entry baru di tabel utama dengan nilai yang Anda masukkan. Selanjutnya, verifikasi bahwa situs web Anda kini tersedia pada domain baru Anda dengan mengetik alamat situs web baru dalam browser web Anda. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.